Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faralia Solihuljanah, NIM 2019 015342. Di sini saya akan melakukan simulasi mengenai media pembelajaran IPS kelas 5 semester 2, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 3. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Ibu akan memimpin berdoa. Doa mulai. Baik, di sini siapa yang nggak masuk ya? Ibu absen dulu. Ina Novia, Nitis Oka. Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, supaya semuanya bersemangat, kita nyanyi bareng-bareng dulu ya. Nyanyi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Udah tahu ya? Yuk Ibu mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, semuanya udah semangat ya. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama, melalui video kegiatan ekonomi, siswa dapat menafsirkan dua peran kegiatan ekonomi yang mencerminkan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dengan benar. Yang kedua, melalui video kegiatan ekonomi, siswa dapat merancang hasil identifikasi dua peran kegiatan ekonomi yang mencerminkan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup dalam bentuk tulisan dengan benar. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi semua itu, maka mereka melakukan kegiatan yang disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi setiap orang itu beda-beda, tentu saja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai petani, ada orang yang membuat pakaian untuk dijual dan diperdagangkan. Petani membutuhkan pakaian, dan pedagang pakaian membutuhkan pangan. Jadi semuanya itu ada timbal baliknya, simbiosis mutualisme. Jadi jelasnya bahwa perbedaan kegiatan dalam masyarakat itu sangat mendukung dapat terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat dengan cara saling bekerja sama, seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, yaitu simbiosis mutualisme. Perlu disadari bahwa dalam kegiatan sehari-hari, tidak seorang pun bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jasa usaha. Nah, apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Ayo, ada yang tahu tidak? Langsung saja ya, bisa mengamati gambar PPT yang ada di PPT Ibu. Nah, ini adalah gambar contoh-contoh gambar kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu pertanian. Dalam bidang pertanian, usaha ini banyak ditemukan. Kenapa? Karena sesuai dengan keadaan alam Indonesia yang kaya akan, ya benar Mbak Ina. Nah, contoh hasil pertanian di Indonesia ini apa aja sih? Mbak Nitis bisa menyebutkan?
Ya benar banget ya Mbak Nitis, ada padi, ada jagung, ubi, palawija, dan lain sebagainya. Nah, yang contoh gambar kedua, ini merupakan gambar orang lagi di kebun, benar Mbak Dia. Nah, perkebunan itu merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman contohnya sendiri. Mbak Ina punya lahan di kebun A misalnya. Nah, Mbak Ina tadi memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam contohnya pisang atau pepaya atau apapun itu yang bisa dimanfaatkan atau dijual belikan. Perkebunan sendiri itu juga punya dua jenis. Yang pertama itu perkebunan rakyat. Nah, perkebunan rakyat ini dikelola oleh rakyat sendiri, jadi hasilnya dinikmati untuk rakyat sendiri. Yang kedua, perkebunan besar. Nah, perkebunan besar ini dimanfaatkan untuk kita sebagai rakyat itu bisa untuk ikut kerja di sana dan hasilnya itu dikasih untuk pemerintah, dan biasanya kalau perkebunan besar ini untuk ekspor luar negeri. Nah, contoh-contohnya ke perkebunan besar itu berupa karet, kelapa, kelapa sawit, tebu, dan masih banyak lagi. Contoh gambar ketiga itu adalah benar Mbak Diah, peternakan. Ini semuanya, ini orang-orang baru memberi makan hewan ya. Jadi peternakan itu adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang dapat diambil manfaatnya. Seperti sapi yang diambil susunya, ayam yang diambil telurnya, dan sebagainya. Untuk gambar yang keempat, ini belum pada tahu ya. Nah, gambar keempat itu termasuk gambar perdagangan. Kegiatan ini bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Apa sih produsen dan konsumen? Nanti akan Ibu jelaskan ya, atau bisa mengamati video di YouTube. Barang-barang yang diperdagangkan itu hasil dari pertanian, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Untuk gambar yang selanjutnya ini, apa Mbak Dia? Iya, baru memberi makan ikan. Nah, ini adalah usaha perikanan. Usaha perikanan itu ada usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Nah, ini adalah kolam. Nah, contoh hasil perikanan itu ada ikan nila, gurame, lele, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah kehutanan. Ini ada orang yang menanam hutan supaya hutannya enggak gundul. Nah, usaha kehutanan itu melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan cara melakukan reboisasi atau peremajaan hutan seperti yang dilakukan pada gambar tersebut. Itu baru menanam. Iya. Yang ini maaf ya kalau gambarnya kurang dimengerti, jadi itu gambar orang-orang yang sedang ya pertambangan. Pertambangan ini jenis usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineralnya itu dalam perut bumi. Nah, contoh hasil pertambangan itu banyak sekali. Ada emas, ada minyak, ada batu bara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu di pabrik ya. Baru orang-orang di pabrik. Nah, ini namanya perusahaan industri atau usaha dalam bidang industri. Yaitu usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi ya. Misalnya itu benang menjadi kaos,
ikan menjadi ikan kaleng, ya gitu ya. Nah, kalau yang gambar yang terakhir ada yang tahu nggak itu gambar apa? Ya, Mbak Anggi, bener ya, ini namanya guide. Jadi, guide itu menawarkan bidang jasa. Bidang jasa sendiri itu bisa banyak sekali contohnya. Misal, jasa untuk menjadi tour guide, itu atau jasa angkut umum, dan masih banyak lagi. Nah, lanjut ya. Sekarang, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok memiliki 3-4 anggota. Nah, nanti tugasnya kalian mengamati video YouTube tersebut. Video YouTube yang telah Ibu bagikan ke grup WA tadi ya. Ini di sini ada di PPT Ibu. Nah, Ibu akan memberi kalian waktu sampai pembelajaran selesai nanti, kalian akan melakukan presentasi kelompok. Selanjutnya, lanjut dulu yang ini. Kalian mengamati video YouTube ini dulu ya. Yang pertama tadi terakhir. Nah, setelah mengamati video tersebut, rangkumlah isi dari video tersebut dan kumpulkan dalam link Google Drive yang akan Ibu bagikan nanti ya. Jadi ini untuk penugasan kita hari ini. Untuk penugasan kita kali ini tambah lagi untuk ini ya. Jadi banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Misalnya jasa tata boga, jasa angkutan umum, jasa perkakas, jasa pangkas rambut, membuat gula merah, dan lain sebagainya. Nah, soalnya apa saja kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu? Yang kedua, pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Diskusikan bersama 2 orang temanmu dengan menyebutkan benda bekas, cara pengelolaan, dan cara penjualannya hasil pengelolaan. Nah, ini tadi dikumpul sama rangkuman video di YouTube itu ya. Sekarang, kalian amati dulu video yang ini dan diskusikan bersama 3-4 anggota kelompok kalian. Ibu akan memberi waktu 20 menit. Nah, waktunya selesai. Silahkan untuk kelompok 1, Mbak yang dipimpin sama Mbak Diah bisa mempresentasikan hasilnya. Ya, terima kasih kepada Mbak Diah dan kelompok yang telah melakukan presentasi kelompok. Beri aplaus untuk Mbak Diah dan kelompok. Nah, kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah pelaku ekonomi. Selanjutnya, pelaku kegiatan ekonomi terbagi menjadi 5, yaitu rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi, dan negara. Nah, nanti tugasnya dikumpul di Google Drive ya ini. Nanti Ibu akan bagikan ke grup WA. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang belum paham? Kok pada diem ya ini? Sepertinya sudah pada paham ya. Baik, karena semuanya udah pada paham atau nggak tahu belum paham tapi diem, nanti bisa yang masih belum paham via chat pribadi sama Ibu ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.